Amin. Assalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik Ibu, terima kasih untuk bergabung bersama kami. Pada hari ini temanya adalah hikmah manasik haji. Kebenaran minggu depan ya, Selasa depan itu harusnya orang berkumpul di Arafah ya Ibu ya. Tapi qadarullah nggak ada haji dari luar negeri, hanya cuma haji lokal. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari situasi seperti ini, dan kemudian juga bagi teman-teman yang belum sempat berhaji, mudah-mudahan Allah mudahkan dan sekarang mungkin belajar dulu tentang hikmah manasik hajinya, dan Amin, bagi amin. yang sudah berhaji, mudah-mudahan haji yang mabrur, dan kalau berkesempatan bisa haji balik insya Allah. Oke, silakan Ibu, kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas tentang tema manasik haji. Sebenarnya manasik haji dan umroh ini agak mirip ya, akan tetapi kalau haji tentunya perbedaan utamanya adalah di wukuf. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan al-hajju arafah. Haji itu momentum terbesarnya adalah arafah. Jadi wukuf di arafah itu sebagai momentum terbesar dari haji. Tidak disebut haji kalau tidak wukuf. Makanya kita bisa melihat betapa ketika wukuf di arafah itu ada tenda-tenda medis yang mengangkut orang yang koma sekalipun ya. Yang koma dari rumah sakit diangkut ke tenda itu. Pokoknya diwukufkan. Dipaksa diwukufkan. Yang selebihnya bisa diwakilkan. Ya, ibarat kata jumrah diwakilin orang bisa. Ya, kemudian kalau kita bicara tawaf, sa'i, didorong bisa gitu ya. Tapi kalau wukuf, nah ini kalau wukuf memang seperti kalau kita mengatakan jumrah ada kesempatan sampai ini ya, sampai nafar akhir. Kemudian untuk tawaf dengan sa'inya tunggu sehat bisa. Tapi kan kalau wukuf di Arafah ya cuma tanggal 9 gitu ya. Hanya tanggal 9 Zulhijjah dan nggak bisa dimundurkan, nggak bisa ditunda gitu. Makanya kenapa dibawa? Dibawa walaupun dalam kondisi pingsan ataupun koma ya. Langsung dipindahkan ke Arafah. Nah, jadi kalau kita bicara manasik itu artinya adalah tata cara ibadah. Tapi kalau di Indonesia kalau udah bicara manasik ingatnya haji dan umrah. Kalau sudah manasik itu adalah haji dan umroh. Ibu, speakernya. Iya, speakernya terhenti sebentar. Ya, jadinya kalau kita lihat, kalau kita bicara manasik itu berarti tata cara ibadah, sedangkan kalau di Indonesia kalau bicara manasik berarti haji dan umrah gitu ya. Itu perbedaan yang mendasar mungkin karena pemahaman kita tentang bahasa Arab yang kurang ya. Padahal manasik itu tata cara ibadah apa saja, manasik sholat, manasik haji, manasik umrah, manasik zakat ya, manasik apalagi puasa, manasik. Jadi manasik itu banyak sebenarnya. Ya, jadi artinya dari kata nusuk, nasaka, nusukan, yaitu manasik. Tata cara ibadah. Sehingga penting buat kita untuk memahami kalau kita mencari hikmah dari ibadah haji dan umroh, perbedaannya di wukuf ya, dan juga di lontar di jumroh ya, dan juga kalau kita lihat wukuf dan melontar berarti Arafah dengan Mina perbedaannya. Selebihnya sama, ada mikot, ada tawaf, ada sa'i ya. Insyaallah kita akan melihat dari paparan berikut. Ya. Hikmah manasik haji ya. Kalau bicara hikmah berarti kita ingin mengambil satu pesan ya yang mendalam dari tata cara ibadah yang kita kerjakan. Hikmah itu pelajaran ataupun pesan yang diambil dari sebalik kejadian ya. Yang paling penting kalau kita udah bicara haji, umroh, itu adalah satu keinginan untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara itu rumah Allah, tanah suci ya milik Allah, maka kawasan itu kawasan yang tidak sembarangan bisa hadir di sana.
Ada dua kemungkinan kalau kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sana. Nomor satu, untuk dimuliakan, dihapuskan dosa. Nomor dua, untuk dihinakan. Ya, dihinakan boleh jadi kenapa? Karena bolak-balik kita ke sana, dihapus dosa, kita kembali lagi ke tanah air, mengulang dosa yang sama atau membuat dosa yang lain. Sehingga ketika kembali ke sana lebih hina kedudukannya, bukan lebih suci. Dan bahkan ada yang punya persepsi kalau habis buat dosa, bersihkanlah di tanah suci, ya. Mereka tahu tanah suci itu tempat menghapus dosa-dosa dan dia adalah miniatur akhirat. Banyak teguran di sana, sehingga dia pikir kalau habis mengerjakan dosa, baliknya ke sana untuk mencucinya. Ini kesalahan fatal karena tidak ditutup dengan taubatan nasuha. Padahal syarat agar hajinya mabrur dan agar umrahnya maqbulah, diterima. Kalau mabrur itu akhirnya berbuat banyak kebaikan setelah haji gitu ya. Agar tercapai cita-cita itu, maka harusnya dia taubatan nasuha, menutup ya kesalahan dengan taubat dan baru berangkat ke tanah suci. Tapi banyak yang memang berharap dicuci di sana, makanya kejadian pun akan bermacam ragam kita dapati ya kondisi di tanah suci tadi. Makanya penting untuk selalu berdoa dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan juga berdoa Allahumma yassirli ziyarata haramik wa harama nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikasih rezeki menziarahi Baitullah ya, Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, dan kalau bisa tanah suci ketiga. Tanah suci ketiga yaitu ya Masjidil Aqsa ya. Jadi memang ini satu perkara-perkara yang penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasyuddu rihal illa ila salati masajid. Gak usah berpayah-payah ngumpulin uang untuk pergi ke satu destinasi kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wa Masjidil Aqsa. Kemana itu 3 masjid itu? Ternyata Masjidil Haram, kemudian Masjidi Hadza, masjidku kata Rasulullah, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa ya di Palestina. Artinya kalau kita lihat Rasul sampai mengatakan gak usah repot-repot ngumpulin duit kecuali ke 3 tempat ini. Silahkan berrepot-repot ngumpulkan uang. Jadi emang diperintahkan gitu ya untuk menziarahi 3 tanah suci. Yang kita tahu di sana, Masya Allah ya, kalau di Masjidil Haram, 1 kali sholatnya saja setara dengan 100.000, gitu kan ya. Nah, kemudian kalau di Masjid Nabawi, 1 kali sholatnya setara dengan 1.000. Adapun di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali. Itu kan luar biasa ya. Nah, banyak juga yang berpikir ya, kalau gitu salat malas-malasan aja deh, nanti di sana tinggal ngumpulin. Nah, ini nggak akan keterima kalau seperti itu, karena syarat untuk dilipat gandakannya pahala itu kalau kita terbiasa mengerjakan perbuatan baik ataupun mengerjakan ibadah tadi ya. Jadi kalau kita lihat ibadah haji dan umrah, perintah Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 196 adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah semata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Menyempurnakannya dengan apa? Misalnya ada yang kurang, sedekah yang banyak. Itu namanya abror. Makanya mabrur, yang diharapkan abror itu banyak berbuat kebaikan ketika haji. Banyak sedekah, ada minta-minta kasih sedekah, ya. Ada juga yang wakaf Quran. Pokoknya bermanfaat kepada buat orang lain gitu ya. Itu insya Allah dengan begitu kita akan mendapati haji kita banyak kebaikan dan insya Allah setelahnya menjadi haji yang mabrur. Ya, itu harapan kita. Nah, oleh karena itu penting untuk memahami sebenarnya esensi hajinya. Perintahnya pertama menyempurnakan, kalau ternyata ada dalam tata caranya kurang sempurna selain dengan sedekah, dengan dam. Ya, dengan dam misalnya. Aduh, kelupaan. Habis makan ternyata dalam kondisi ihram nih kita cuci tangan pakai sabun. Perempuan nih biasanya. Kalau nggak pakai tisu basah yang wangi, udah. Akhirnya sempurnakan. Itu nggak membatalkan. Tidak membatalkan ihramnya, tapi sempurnakanlah dengan dam. Nah, dengan menyembelih seekor kambing. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala ya, Rasul mengatakan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Ya, jadi ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya, ini diceritakan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda antara umrah yang satu ke umrah berikutnya kafarah, menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya.
Sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya yang pantas kecuali surga. Ya, artinya kalau kita mengejar haji mabrur, derajat itu hanya bisa diberikan bagi orang yang layak mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak semua orang ya. Kadang-kadang kita hanya mengingat bahwasanya haji mabrur itu adalah yang hajinya diterima dan itu mudah sekali. Tidak ya. Kalau hasilnya sepulang dari haji kembali lagi seperti saat sebelum haji yang tadinya ahlul maksiat, haji break sebentar berhenti maksiatnya, balik ke tanah air maksiat lagi, mohon maaf nggak akan mabrur ya. Jadi ciri mabrur adalah dia berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelum dia berangkat ke tanah suci ya. Kemudian, nah syarat diterimanya amal, ini kan kita mau menjadi haji yang mabrur misalnya, kita harus niat yang ikhlas, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena al-aslul fil ibadah al-ittiba. Asal ibadah adalah ittiba, mengikut aja apa yang dicontohkan. Jadi segala sesuatu sebenarnya tidak boleh diibadahi kecuali apa yang sudah diperintahkan. Jadi aslu dalam ibadah itu semuanya larangan, nggak boleh ada ubudiyah, tidak boleh ada Tuhan kecuali Allah gitu ya, ketika disebut tidak boleh ada penyembahan kecuali menyembah Allah. Nah, jadi asalnya dalam menyembah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Jadi bukan menyembah siapa saja kemudian bersamaan dengan menyembah Allah, itu namanya musyrik ya. Makanya kalau orang-orang musyrik kalau ditanya agamanya apa? Islam. Tapi mempersekutukan Allah dengan kedukun ya, ke mbah ini, ke eyang itu, ke gunung ini, ke gunung itu. Nah, jadinya memang itu yang namanya musyrik. Musyrik itu adalah dosa terbesar. Syirik adalah dosa terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Dosa terbesar itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan diampuni kecuali kita taubatan nasuha. Makanya untuk berangkat haji dan umrah itu memang harus diiringi dengan niatnya ikhlas, kemudian sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan taubat dari segala macam dosa. Sehingga di sana dicucinya nggak berat-berat, nggak lama-lama gitu ya. Luar biasa ibu-ibu kalau kita lihat ternyata di tanah suci itu memang betul-betul miniatur akhirat ya. Yang kita lihat itu yang ditampakkan kepada kita luar biasa. Ya, ada orang yang setiap keluar dari hotel itu jungkir balik ke Sandung ya, sampai jungkir balik setiap keluar dari hotel. Padahal kita semua lewat jalan yang sama, nggak ada yang licin gitu ya. Tapi dia sampai jungkir balik, sampai sendalnya copot, sampai luar biasa. Kadang suka bingung, ada apa gerangan ya. Ternyata ya usut punya usut, ternyata terdengar juga karena angin membawa berita gitu ya. Oh, ternyata orangnya suka nyusahin orang, Bu. Ya, suka mempersulit orang, akhirnya setiap kali keluar dari hotel itu bukan ke Sandung lagi, jungkir balik ya. Dan kayak koprol gitu, Bu. Tiap kali keluar dari hotel. Nah, ini makanya kalau kita lihat ternyata satu tanda Allah sayang dibersihkan. Coba kalau ada orang yang jahat berkali-kali haji, di haji didiamin aja tuh sama Allah, Allah udah nggak sayang tuh. Di akhirat tinggal dicemplungin aja. Ya, jadinya sebagai contoh aja lah, siapa yang tidak kenal dalam sejarah Islam perjuangan di Indonesia, peperangan kita melawan Belanda dulu, ada seorang Belanda yang pura-pura menjadi seorang Muslim, masuk sukses menjajah Aceh. Senok Hurgronya. Siapa yang nggak kenal sejarah Senok Hurgronya gitu ya? Itu kan pura-pura masuk Islam. Sudah pura-pura masuk Islam, punya istri muslimah semua di Indonesia, 4 orang gitu ya. Masuk itu nama dia ganti menjadi Abdul Jabbar, masuk ke Aceh, berhasil ya menjadi orang yang menguasai Aceh, membuka pintu Belanda masuk Aceh. Itu Snokurgronya, hafal Quran, jangan main-main, hafal Quran gitu ya. Padahal Allah memang sudah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Aku telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Kenapa kita tidak menggunakan akal kita dengan kuat untuk menghafalnya? Orang yang pura-pura masuk Islam saja bisa menghafalnya. Ternyata dia pura-pura masuk Islam agar masyarakat Aceh bisa menerima dia yang Belanda dan bisa membukakan pintu bagi Belanda ya menguasai Aceh. Berhasil, sukses. Ternyata begitu dia wafat, dia meninggal, itu dibawa ke Belanda, jasadnya diproses secara Nasrani. Istrinya ada, anak-anaknya ada di sana. Jadi selama di Indonesia itu betul-betul hanya menipu saja ya. Jadinya kita lihat kok dia dibiarkan sih masuk tanah suci, enggak ditegur Allah. Kalau Allah sayang, Allah tegur. Jadi semua bentuk teguran kepada kita itu kasih sayang Allah. Agar dosa kita habis, hilang dengan sakit ya, dengan ujian. Tadi saya sebutkan ada yang jungkir balik gitu ya. Jungkir balik berkali-kali, itu betapa sayangnya Allah dengan dia. Allah ingin memang kedatangannya ke tanah suci dibersihkan dosa-dosanya ya. Dan memang ini tempat yang tidak boleh kita sombong sama sekali. Suatu ketika saya bawa jemaah itu umroh,
Karena saya juga ada travel sendiri ya Bu ya. Jadinya bawa jemaah umroh itu kalau yang lain kita sering wanti-wanti Bu, kalau udah sepuh jangan sendirian pergi ke masjid gitu ya, bareng-bareng dengan yang lain. Ibu ini mengatakan saya mau udah 3 kali ke sini Ustazah. Wah saya waktu dia ngomong gitu udah tek, aduh ya Allah jangan ya, jangan ditegur gitu. Saya mau udah 3 kali, saya bisa ke sini, bisa pulang pergi masjid ke hotel sendiri. Ya Allah Bu, hanya ngomong begitu sebentar, keesokannya dia nggak pulang. Panik lah kita dibuat, dia nggak pulang, nyari kita cari-cari. Ternyata dia malu untuk nelfon ya, sebenarnya bisa nelfon kita, nelfon panitia. Tapi dia malu untuk nelfon. Terakhir sudah malam sekali baru nelfon. Ternyata dia ada di Masjidil Haram, mau keluar bingung pintunya yang mana, dan dia mengatakan pintu masjid semua ketutup, nggak ada pintunya Bu. Padahal kita udah wanti-wanti sebelum tawaf itu sudah memperkenalkan kita masuk dari pintu Abdul Aziz. Kita masuk dari pintu 1 atau pintu sebelahnya. Ya, 96, 97 bolehlah. Ya, boleh keluar masuk dari situ. Dia mengatakan tidak ada pintu sama sekali. Ya, jadi ini satu gambaran betapa pada akhirnya ketika kita susul, nah, kaget kita ya. Itu udah malam tuh. Dia berhasil keluar dari pintu Abdul Aziz, persis ketemunya di luar. Ya, jadi persis ketemu di pintu. Ini bisa keluar dia sambil nangis. Iya, tadi saya taubatan nasuha, saya tawaf. Jadi karena gak ketemu pintu, dia masuk lagi, tawaf 7 kali sambil nangis, istighfar, ampun sama Allah. Dia nggak mau sombong, mengatakan nggak perlu saya sendirian aja, saya sudah 3 kali kesini, nyasar Bu. Jadi memang penting kita lihat ini pembuktian cinta Allah kepada kita dan pembuktian cinta kita kepada Allah. Ya, kalau cinta kepada Allah memang menghamba. Ya, kita ini hamba artinya kan budak ya. Allah lah yang maha tinggi, maha mulia, Allah maha besar, sehingga tidak boleh ada kesombongan sedikit pun dalam hati kita. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr la yadkhulul jannah. Barang siapa di hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Karena yang namanya kibr, kesombongan itu milik Allah. Makanya kita nggak mengatakan Allahu kabir, tapi Allahu akbar. Allah maha besar. Terserah kalau Allah maha sombong nggak apa-apa. Tapi manusia jangan sekali-kali menyombongkan diri gitu ya. Dan pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan juga cinta kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya yang sudah membangunkan ya fondasi pertama sudah Allah yang membangunkan. Beliau meninggikan Ka'bah bersama Nabi Ismail. Ya, jadi kita tawaf di sana juga berdasarkan contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pembuktian ukhuwah sesama muslim. Betapa cinta kasih di sana ya, sama-sama rata, senasib sepenanggungan, seragamnya sama ya, mau dari pejabat sampai ke orang yang paling rendah sama-sama pakai kain ihram. Kalau laki-laki lebih kelihatan ya, pakaiannya itu aja, sama kayak kain kafan. Apa iya kalau muslim wafat, pejabat, presiden pakaiannya nggak kain kafan gitu ya, kemudian jas ya enggak, semuanya harus kain kafan sama. Jadi kain ihram itu 2 helai gambaran ya, gambaran kain kafan. Jadinya memang itu pendidikan buat kita bahwasanya kita sama di mata Allah. Dan kemurnian tauhid karena di sana memang tadi kita sebutkan talbiyah la syarikalah. Labaik Allahumma labaik ya, kita mengatakan kami menyahuti panggilanmu. Ya, jadi kami sambut panggilanmu. Labaik Allahumma labaik la syarikalah labaik. Nah, sesungguhnya ketika kami menyambut panggilanmu tidak ada sekutu bagimu. Ya, itu janji kita, ikrar kita. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pujian dan nikmat dan kekuasaan hanya milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu sama sekali untukmu. Jadi itu luar biasa kalau kita rajin nyebut aja sekarang, rajin ngulang-ngulang itu insya Allah akan ada rizki dari Allah untuk menyampaikan kita ke tanah suci ya, apapun kendalanya insya Allah ada. Nah, kemudian persiapan sebelum berangkat ya jelas harus taubatan nasuha, mengembalikan hak-hak orang lain, entah itu pinjaman, entah itu kezaliman ya, mazlamah, harus kita minta maafkan, menyiapkan nafkah terbaik bagi yang kita tanggung, yang di bawah tanggung jawab kita, mengembalikan simpanan-simpanan orang lain, mencari teman perjalanan yang soleh dan solehah, berkata yang baik, berhias dengan akhlak mulia. Ya, apalagi Allah SWT sudah mengingatkan kita, wa man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang-orang yang memang sudah benar-benar ingin ya
pergi haji, sudah niat, sudah pergi, sama ada dia mau pakai hajinya ifrat, apakah tamattu atau qiran, pokoknya dia udah dalam prosesi mau berangkat nih, 2 bulan lagi kah, 3 bulan lagi kah, sudah mulai menjaga. Fala rafas, wala fusuq, wala jidal. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh bertengkar ya, nggak boleh adu ya debat gitu, nggak boleh. Apalagi sampai sana. Ternyata di antara konsekuensi kena dam itu adalah tadi bertengkar. Padahal kalau kita lihat fenomenanya, ya kalau lagi normal nih ya, nggak pandemik. Kalau sekarang kan pandemik sepi banget. Ini saya lihat tayangan tawaf setiap hari sepi Bu ya. Betul-betul sepi, hanya karena 60.000 saja yang boleh haji, dan itu pun orang lokal ya, dengan ekspat boleh ya, ekspatriat yang tinggal di sana. Jadi memang satu hal yang penting untuk kita ingat ketika desak-desakan, panas ya, kehausan, kadang emosi naik. Lagi tawaf, kesentuh, kesenggol dikit aja, ngamuk gitu ya. Masya Allah, kesenggol sedikit saja ngamuk. Nah ini yang sebenarnya terkena dam, itu pelanggaran ya, pelanggaran kondisi ihram itu terkena dam. Tapi kan banyak yang marah-marah nggak kena dam. Kena damnya kalau rambut rontok, kalau misalnya kena sabun baru kena dam. Ngomel, marah dianggap nggak kena dam ya. Karena mungkin kurang memahami esensi manasik hajinya. Niat ihram, haji dan umrah. Diucapkan sama ada di atas kendaraan, di lokasi miqat, diucapkan dengan dijaharkan. Jadi segala niat yang lain-lain ulama berbeda pendapat. Boleh jahar atau sir, atau boleh sir. Boleh diucapkan dalam hati atau diucapkan di spelling. Itu kalau untuk niat ibadah yang lain ya. Kayak misalnya mau sholat, kan wajib ada niat. Tapi masalahnya niatnya pakai usolli fardhan ya. Usolli sunatan kedengeran atau cuma di dalam hati. Ya, niat itu sebenarnya bisa pakai bahasa apa aja, nggak harus pakai bahasa Arab ya. Apakah harus dijaharkan atau disirkan? Tapi kalau untuk niat ihram, haji dan umrah, ulama sepakat jahar. Harus diucapkan spelling ya. Jadinya sama ada di kendaraan, sama ada di pesawat kah, di kapal laut kah gitu ya. Di mobil kah, kan ada udah sampai mikot kalau yang darat, di mobil nggak usah turun ya karena dia sudah pakai pakaian, baru jalan lagi mobilnya. Cuman berhenti sebentar aja. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan ya. Ya, kemudian sunnah sebelum ihram. Nah, maka disunahkan sebelum mengucap niat ihram itu kita sudah harus beres-beres, bersih-bersih, wangi-wangi. Belum ya, belum ngucap. Kita wangi-wangi di badan kita. Tapi tidak di baju ihram kita. Tidak di kain ihram kita. Tapi di badan saja ya. Potong kuku, cukur-cukur, mandi, ya pakai wangi-wangian di kulit bukan di pakaian sebelum mengucapkan tadi labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, kemudian kita lihat peta batas mikot. Jadi kita sebut mikot ya, mikot itu tempat mengucap niat ihram. Maka batasannya di mana? Kalau kita lihat peta mengucap niat ihram ini, masya Allah, ya ada beberapa tempat ihram ternyata ya. Yang sering dipakai itu Qarnul Manazil, Manazil nih salah ketik Manazir ya. Ada juga Juhfah, ada Yalamlam, ada Zatu Irqin, ada Rabig, ada juga Bir Ali. Ya, jadi Bir Ali itu sebenarnya bisa dari Madinah. Tapi kalau ya dari Madinah itu kalau Bir Ali ya. Tapi kalau ini semua yang disebutkan adalah mikot dari daerah Asia atau mikot dari daerah Afrika. Qarnul Manazil, Yalamlam, Zatu Irqin, Robik, Juhfah ini rata-rata dari Afrika dan dari Mesir di Robik atau Juhfah. Ini tempat-tempatnya ya. Jadi memang kalau ada yang nanya, terus gimana kalau mikot kita dari Jeddah? Jujur, Jeddah bukan mikot. Jeddah itu bukan mikot orang Indonesia ya. Tapi karena orang Indonesia ini kan pengennya mudah aja, pengen mudah dipermudah. Akhirnya pemerintah Saudi ngabulin ya wes lah untuk orang Indonesia boleh deh mikotnya dibuat baru lagi. Padahal mikot itu aturannya Rasul ya. Allah dan Rasul yang buat mikot-mikot tadi. Tapi karena orang Indonesia kekeh, repot katanya kalau kita ngucapnya di atas, pengennya mandi. Padahal mandi kan bisa di rumah ya. Mandi kan bisa di Indonesia. Jadi udah tinggal ngucap aja. Ini nggak pengen mandi lagi, makanya minta izin untuk mikot di Jeddah. Ya sudah dikabulkan. Masalah sah apa enggak? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas itu bukan mikot dari Rasulullah. Itu mikot baru karena orang Indonesia minta ya. Nah, jadi kita bicara mikot, ini ada mikot makani. Nah, ini mikot makani ini sampai disebutkan untuk penduduk Madinah. Bukannya Bir Ali, iya, Zulhulaifah itu namanya Bir Ali. Ya, jadi Zulhulaifah dengan Bir Ali itu sama. Kalau Juhfah untuk penduduk Syam, Suriah dan sekitarnya. Qarnul Manazil untuk penduduk Najd.
Nah, Kornul Manazil ini yang di udara kita sering pakai ya, mikot dari Asia. Ya lam untuk penduduk Yaman tuh. Ya, jadinya kalau disebut ya lam ini dekatnya dengan perbatasan ke ini ya, ke daerah Afrika sebenarnya. Bisa juga pakai itu ya lam. Kalau enggak Jufah ataupun Dhatu Irqin untuk penduduk Irak. Kadang-kadang kita juga lewat Dhatu Irqin. Apalagi kalau kita enggak turun di Jeddah ya, kita pengen ke Madinah dulu ya. Itu kita lewat Dhatu Irqin. Tapi biasanya kita nggak ngambil mikot kalau mau ke Madinah kan masih jauh ke Mekahnya ya. Ini gambar keterangan mikot makani. Apa sih artinya makani? Mikot tempat. Jadi ada mikot ya zamani, ada mikot makani. Kalau mikot zamani, zamani itu tergantung zaman, waktunya. Kapan kita boleh mulai mengucapkan ya tadi ketika kita ingin mengucapkan ihram labbaik Allahumma hajjan, ini khusus untuk haji ya. Kalau umrah kapan saja boleh. Tapi kalau labbaik Allahumma hajjan kapan waktunya baru boleh kita ngucap? Itu fi ashhuril hajj. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang ditetapkan Allah. Lah kok bukan 1 bulan aja? Yang 1 waktu saja cuman wukuf di Arafah tanggal 9. Zulhijjah. Tapi kalau hajinya sendiri ada bulan haji. Bulan haji itu apa? Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 10. Bahkan ada yang mengatakan sampai tanggal 9 saja. Ya, ulama mengatakan jelas sampai tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 9 hari wukuf. Jadi datang nih pesawat landing plus tanggal 8 ya. Landing tanggal 8, lari dia menuju ya Arafah, sampai di Arafah tanggal 9 sah hajinya. Gitu, yang lain-lain bisa ditumpuk nanti pokoknya hajinya sah. Dikodok nanti yang lain-lain bisa. Ya, jadi memang betul-betul kalau kita lihat keterangan ulama tentang mikot zamani, ya mikot yang tergantung dengan zaman, dengan waktu. Ya, yaitu masuk ya Dzulqa'dah, kemudian Zulhijjah, ya, kemudian sampai tanggal 9. Sampai tanggal 9 apa? Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sebentar Bu ya, sebentar. Kenapa? Siapa? Minum mati. Ya udah. Jangan nangis. Telepon Bunda. Maaf, kucing satu lagi mati. Jadinya anak-anak nangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih banget sih Bu, ininya. Amat itu kayak gitu ya. Ya, padahal baru lah sakitnya. Baru tadi malam. Jadi kucingnya baru tadi malam. Tadi udah sempat mau dibawa ke rumah sakit, tapi adek bilang coba dikasih obat dulu gitu ya. Ya, coba sah sebentar. Nggak kebayang. Kalau kucing itu mati tuh kayak anak ya. Ya kalau udah dipelihara dari kecil. Bener ini kayak anak. Iya kan? Aku aja nangis. Iya. Ini udah pada nangis yang sakit COVID semua lagi kan ya Allah. Aduh, merasa bersalah kali ya. Kayak nularin. Padahal kan nggak salah ya harusnya. Iya, kan nggak kita juga nggak sengaja. Pikir apa iya ketularan apa enggak. Iya. Ya udahlah qadarullah. Turut berduka ya Bu. Iya Bu. Kasian Benar-benar sedih banget. Iya, perjuangannya juga karena kan yang sulung kemarin masih berat ya Bu ya, nggak nafsu makan, badannya masih turun naik, demamnya, tapi ternyata ya alhamdulillah hari ini sudah bisa baru hari ini Bu bisa makan ya. Ya, kemarin tuh udah 8 hari nggak bisa makan juga, ngeri juga saya. Ya cuman alhamdulillah hari ini pelan-pelan udah dipaksain obat semuanya ditelemin gitu ya. Tapi ya qadarullah alhamdulillah. Cuman yang 2 ini di rumah memang sudah mulai membaik. Kemarin itu jadwalnya PCR lagi. Ketika jadwal PCR lagi karena sudah 2 minggu ke puskesmasnya seger Bu. Pulang dari puskesmas roboh lagi, itu sempat shock juga. Lah kok demam lagi yang satu sudah terkapar capek katanya. Padahal sebentar di puskesmas nggak sampai 1 jam lah. Tapi ngantri Bu. Ya, jadi ketika ngantri itu memang khawatirnya banyak virus segala macam ya. Jadi pulang wah udah. Akhirnya doping lagi agak seger nih pagi. Lah lihat kucingnya drop
ya sedih juga dia, ternyata tadi udah dikasih obat segala macam, udah tenang, mereka tiduran, begitu ke belakang lengokin kucingnya, kok nangis, tapi nggak berani masuk kan, di pintu situ aja, nangis dua-duanya, ya kenapa? Mati katanya, ya udahlah ya Allah, Kasihan. benar-benar ujian, ya ujian. Ya, Memang hari-hari ini Masya Allah, rasa banget teman-teman dekat saya juga, teman kuliah dulu di Sudan gitu ya, bahkan ini baru yang kabar ke teman kuliah di Al-Azhar juga meninggal juga. Oh, Jadi memang banyak ya Bu berita-berita yang sebenarnya di luar prediksi kita. Ini luar biasa ya kalau bicara ujian dari Allah yang berupa pandemik ini, memang betul-betul dituntut menaikkan keimanan ya, imunitas iman harus siap, apapun juga yang kita yakini sebagai penyakit, nggak boleh kita mengatakan mati disebabkan COVID ya. Mati ya karena ajal, bukan karena COVID. iya. Ya mati ya karena ajal. Kan kita manusia kadang suka nanya ya, kalau ada yang meninggal Bu, kenapa meninggalnya? Pastilah itu pertanyaan yang Karena COVID. kenapa mati? Sakitkah? Kalau dibilang nggak sakit, kecelakaan ya? Nggak kecelakaan tuh Jantung, kenapa bukan mati? Gitu. jantung. Kalau enggak jantung. Kalau Kalau nggak jantung. Padahal definisi namanya mati mendadak itu karena jantung berhenti mendadak. Jadi Iya. kalau kita nggak sakit, nggak kecelakaan, pasti serangan jantung. Itu aja. Iya. Karena jantung berhenti mendadak. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini mikot makani. Ya, tempat berkaitan dengan mikot tempat, inilah keterangannya. Tapi kalau mikot zamani tadi, Syawal masuk, jadi kita lepas Ramadan itu sebenarnya sudah bulan haji Bu, Syawal. Ya, tapi bukan bulan suci. Baru bulan haji artinya boleh kalau mengucap ihram, niat ihram dipersilakan. Hajatan. Ya, labbaik Allahumma hajjan atau umrotan, silahkan. Ya, tapi kan terlalu lama ya kalau untuk orang yang pakai haji ifrat. Untuk kita yang pakai haji tamattu silahkan. Tapi kalau yang pakai haji ifrat sudah ini ya, terlalu lama, nggak mungkin tahan sampai 2,5 bulan gitu ya pakai ihram terus. Ihram nggak kuat itu. Nggak mandi. Kemudian mandi tapi nggak pakai sabun, nggak pakai sampo, jadi mandi mau mandi gitu ya. Nah, kemudian berihram dari mikot yang jelas, mengucapkan niat ihram dari mikot darat, laut, udara ya. Nah, kalau larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan, ini larangan bersama ya. Tidak memakai wewangian, tidak memotong kuku, mencukur rambut atau bulu-bulu. Ya, kemudian juga berburu, menganiaya, membunuh binatang, memotong tumbuhan sekitar tanah haram, tidak menikah, tidak meminang, tidak menikahkan, tidak meminangkan ya. Dan dilarang bersetubuh, bercumbu suami istri. Kemudian ya yang namanya larangan fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ini semua yang merupakan larangan ihram. Kalau dilanggar satu saja kena dam. Kalau pelanggarannya banyak, misal hari ini bertengkar, besok motong kuku ya, besoknya lagi cukur-cukur, besoknya lagi kena sabun, 4 pelanggaran 4 kambing gitu ya. Jadi memang 4 pelanggaran 4 kambing. Bagi laki-laki memakai pakaian biasa, memakai sepatu, menutup kepala, ini larangan yang khusus laki-laki ya. Tadi kan larangan bersama. Pakai pakaian biasa artinya yang berkancing, yang berjahit, yang terus memakai sepatu. Makanya laki-laki kan nggak boleh tertutup mata kakinya. Kemudian nutup kepala juga. Buat laki-laki nggak boleh. Bagi wanita, berkaos tangan, menutup muka atau bercadar nggak boleh ya. Jadi buat wanita jelas wala tantaqibul mar'ah wala talbas qafazain. Wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai niqab, cadar, dan tidak boleh ya pakai sarung tangan. Yang dari Indonesia rada unik. Iya. Jadi sebelum dari sebelum adanya pandemik ya, dari sebelum adanya COVID ini, dari Indonesia semuanya udah pakai cadar. Kenapa saya bilang pakai cadar? Karena orang Indonesia paling rajin pakai masker, Bu. Ya, paling rajin pakai masker. Ya, kenapa? Karena memang mungkin khawatir berdesak-desakan dengan orang banyak, debu, khawatir juga mungkin ada yang asma. Kalau alasannya kesehatan nggak masalah. Tapi kalau alasannya apa ya? Ini kan pasti banyak orang nih, nanti kita ketularan. Terus sebenarnya jangan. Kalau sehat, saya anjurkan kepada jamaah untuk tidak pakai masker. Kalau sehat. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan pandemik, semua wajib pakai masker. Itu sudah nggak kena dam itu. Ya ini karena udah ada kekhususan, ada penyebab, maka penyebab tadi bisa ya memudahkan kita untuk melanggar sekalipun nggak masalah. Jadi wanita Indonesia juga kadang-kadang berkaos tangan, yaitu sholat kita kan pakai sarung tangan ya. Kebanyakan orang Indonesia seperti itu.
Makanya kalau saya yang bimbing, saya wanti-wanti. Larangannya khusus buat wanita, walatan takibul mar'ah walatal bas qafazain. Nggak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai sarung tangan, ya. Kemudian juga aturan pakaian ihram, laki-laki pakai 2 helai kain yang tidak berjahit. 1 helai dipakai dengan cara disarungkan, 1 helai lagi diselendangkan. Dengan sebelah kiri menutup bahu, sebelah kanan di bawah ketiak, gitu ya. Jadi yang ketutup bahunya kiri, Kiri. yang kanannya nampak, gitu ya. Terus yang satunya disarungkan. Dan pakaian ini namanya iltiba. Kalau buat laki-laki namanya iltiba. Ini sebenarnya hanya disunahkan dipakai 3 putaran tawaf pertama. Jadi bukan dipakai sampai habis. Orang lagi lucu, orang Indonesia sekali lagi yang paling sering terus begini. Bahkan sholat pun kelihatan ya bahu kanannya. Padahal ketika sholat wajib ditutup Tutup. Ya. kanannya. Jadi memang betul-betul rada unik lah kalau kita ini ya ngelihat gitu, memandang orang Indonesia di sana. Wah, ini saya suka kadang-kadang nyalahin ininya pembimbingnya ya. Ini pasti pembimbingnya nggak ngasih tahu nih. Pernah juga di pesawat saya lihat ada yang udah langsung ini ya, udah langsung kelihatan. Tapi itu dari travel lain, jadi bukan travel saya. Saya samperin pembimbingnya. Ternyata pembimbingnya nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Saya jadi nggak nyambung juga. Saya bilang, Pak, itu kok udah pakai pakai iktiba ini kelihatan, padahal kan masih di pesawat. Dan juga dia sholat di pesawat, ininya kelihatan. Kan nggak boleh, Pak, dia diem aja. Terus mohon maaf, itu puser-pusernya pada kelihatan. Puser memang ikhtilaf ulama, ya ikhtilaf fuqaha, perbedaan pendapat ahli fikih. Cuman puser laki-laki itu kebanyakan ahli fikih bilang itu aurat. Gimana mungkin sholat auratnya kelihatan, Mbak, gitu kan ya. Tapi ya sudah, dia nggak ngerti. Ya finish nggak apa-apa kalau nggak ngerti, karena dia agak bengong. Ternyata nggak nyambung. Ya ini yang kita bahasa saya nggak nyambung, ya udah. Jadi ini penting buat kita perhatikan, dan kita lihat ada ibu-ibu yang dia pakai sarung tangan. Ketika saya tanya, Bu, kenapa pakai sarung tangan? Saya nggak bawa sarung tangan sholat. Wah, susah juga ya. Kalau saya tipe yang nggak pakai sarung tangan sholat. Dia mengatakan saya tidak bawa sarung tangan sholat, jadi saya pakai sarung tangan bener. Wah, Bu, larangan ihram itu ibu kena dam. Dia bengong. Dia tanya sama pembimbingnya. Lagi-lagi pembimbingnya nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya udah ya, akhirnya nggak jadi dikasih tahu. Itu satu gambaran betapa pelanggaran-pelanggaran ini ada damnya. Menutup kepala buat laki-laki, buat pria ya. Damnya silahkan memilih. Maksudnya dam memilih itu tidak harus kambing ya, bisa sedekah 3 sok untuk 6 orang fakir miskin. Kalau 1 sok itu 3 kilo, maka 3 sok itu 9 kilo untuk 6 orang fakir miskin. Puasa 3 hari atau puasa 3 hari. Jadinya pilihannya potong seekor kambing atau sedekah kepada seorang fakir miskin. Itu harganya kurang lebih satu orangnya 25 real ya. Jadinya 25 real kalikan 6, 150 real. Atau seekor kambing. Seekor kambing itu sekitar 400 real. Atau kalau nggak bawa uang, cukup puasa 3 hari ya. Merusak tanaman di tanah haram juga begitu. Pilihan sama dengan di atas. Yang kadang-kadang kita suka nggak jujur dengan Allah dan dengan diri sendiri. Aduh, Ustazah, mohon maaf, saya sebenarnya pengen dam kambing, tapi saya nggak bawa uang. Ternyata maksudnya tidak bawa uang lebih, uangnya yang ada untuk oleh-oleh itu yang saya. Untuk oleh-oleh uangnya. Jadinya, mohon maaf, saya nggak usah kambing ya. Bisa nggak saya puasa aja deh 3 hari nanti. Gimana ya, ya wis lah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya yang lebih utama kambing ya. Merusak tanaman di tanah suci juga begitu. Itu juga kena dam. Dan motong rambut dengan sengaja ya buat laki-laki ya, dan juga wanita sama. Laki perempuan nyukur nggak sengaja juga kena. Motong kuku nggak sengaja, atau nggak usah motong kuku. Kadang-kadang kita suka gigit-gigit ya. Pinggir-pinggir kuku itu juga kena ya. Pakai wangian ya, ataupun tisu wangi, bunuh binatang ya, memotong seekor kambing gitu ya, ini harusnya ininya ya, dendanya potong kambing atau pilihan. Sama itu, membunuh binatang tuh maksudnya seperti apa? Bukan serangga ya. Kalau serangga kayak nyamuk silahkan dalam kondisi ihram dibunuh. Tapi ini membunuh binatang maksudnya berburu. Kita nggak berburu, tapi kita nyuruh orang lain. Tolong dong, saya pengen makan daging burung. Itu burungnya itu merpati kan banyak gitu ya, misalnya di Mekah, tolong tangkepin dong. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh kita yang nangkep, nggak boleh minta tolong orang yang nangkep. Bertengkar juga jelas ada dalamnya. Nah, tadi yang disebutkan melakukan akad nikah, menikahkan, jima, hubungan suami istri, sama ada prolognya juga sebelum tahalul awal. Kalau haji, kalau umrah kan nggak ada tahalul awal, ya tahalul. Pokoknya sebelum tahalul ya, itu damnya bukan kambing, damnya onta. Jadi lebih besar. Memakai pakaian berjahit ya pria, ini untuk pria tentunya larangannya, maka kena kambing atau pilihan. Menutup wajah dan tangan wanita juga kena kambing atau pilihan ya.
Nah, itu tadi kita bicara tentang mikot, adapun kita bicara tentang Arafah. Secara bahasa wukuf artinya berhenti atau berdiam diri. Diperintahkan untuk merenung, muhasabah, kontemplasi. Ya, di Arafah itu untuk apa? Agar jemaah haji mampu berhenti dari segala aktivitas duniawi yang selama ini menyibukkan diri kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wukuf mengajarkan bahwa ia harus mampu merenungi dan menyadari dosa-dosa masa lalunya, kemudian bertaubat kepada Allah. Wukuf juga menyuruh untuk melihat diri sendiri. Jadi agar kita kontemplasi, merenung, tafakur, kita udah banyak salahnya ya. Kita nggak taubat-taubat juga, mau kemana kita akhirnya? Akankah husnul khotimah atau kasuul khotimah? Ya, jadinya menilai diri sebelum menilai orang lain ya. Dan bahwasanya harus sadar hidup tidak sekedar menumpuk harta, tahta ya, dan kesenangan duniawi ya. Jadi kita belajar dari wukuf, bahwasanya wukuf juga bermakna berhenti, tawakuf. Hentikan semualah dunia, hentikan semua, betul-betul harus ya merenung ya. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang memerlukan terminal pemberhentian di tengah-tengah kesibukan dunia. Jadi setiap kita itu pasti membutuhkan tadi ya milestone. Jadi kayak batu loncatan, diam dulu sebelum meloncat lagi gitu. Diam dulu sejenak saja. Tanggal 9 saja gitu ya. Bisa enggak? Ada kalanya kan kita sibuk terus bergerak, tapi ternyata tubuh kita nggak pengen. Makanya kadang-kadang Allah sering kasih sakit. Ya, kalau udah dikasih sakit, gimana sakitnya supaya kita berhenti, itu Allah yang tahu takarannya. Makanya kadang ada orang, itu orang nggak pernah sakit ya, tapi sekali sakit, opname. Nah, itu Allah lagi pengen dia tuh berhenti. Udah banyak sinyalnya, tapi dia nggak mau berhenti. Akhirnya gimana caranya dia berhenti? Langsung dikasih penyakit yang berat. Nah, jadi jangan sampai berat. Oke, tawakuf sebentar. Ya, sadari dulu kebutuhan diri kita, kelemahan diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya manusia diciptakan dengan segala kelemahannya ya. Dan memang manusia ini kadang-kadang suka lupa ya bahwasanya dirinya ini adalah manusia yang lemah, tapi merasanya serba kuat sehingga butuh Allah yang paksakan itu. Dan kalau di Arafah kita bisa lihat orang wukuf itu ada yang duduk di tenda zikir, ada yang sambil tertidur-tidur, tapi ada juga yang keliling foto-foto bareng onta gitu ya, naik onta, kemudian belanja. Itu beda-beda orang di Arafah juga ya. Sedangkan Arafah itu sendiri artinya dari kata Arafah gitu ya. Arafah itu mengenal, tahu, menyadari ya, menyadari kesalahan diri dan bahwasanya kenal Allah. Allah ini yang menciptakannya, ini yang luar biasa sabarnya, yang luar biasa pemaafnya. Dia akan memaafkan hamba-hambanya kalau memang di Arafah itu istighfar, taubatan nasuha. Jangankan dosa kecil dan besar, dosa kecil dan besar di masa lalu sampai ke detik itu akan dihapus semuanya. Sengaja, nggak disengaja, besar dan kecil. Ya, jadi memang betul-betul kondisi kita sadar atau tidak, ya kondisi kita dalam kondisi yang memang betul-betul membangkang Allah kalau sudah ditaubat nasuhakan, saat wukuf selesai. Jadi pemutihan betul-betul, makanya kan butuh serius. Nah, namanya orang minta diputihkan hutangnya ya, jadi memang butuh mohon, nangis gitu ya. Artinya betul-betul sedih, menyesali. Nah, cuman kan banyak yang kita lihat di Arafah itu ya belanja. Ya, kemudian juga jalan-jalan keliling tenda itu banyak. Foto-foto dengan onta itu banyak, nggak dengerin khutbah Arafah. Jadi kita kehilangan esensi sebenarnya ya. Padahal esensi terbesar di Arafah itu kenali diri. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya dengan segala kelemahannya, maka pada saat itu dia sudah kenal siapa Rabbnya yang menciptakannya, siapa Allah yang menciptakannya. Jadi saat kita mengenali diri, kadang-kadang manusia hanya ingat kelebihannya, tapi melupakan dengan sengaja segala kekurangannya. Itu kalau diri sendiri. Tapi kalau sama orang lain, yang manusia ingat orang lain kekurangannya, tapi kadang suka pura-pura lupa dengan kebaikan dan kelebihannya. Padahal harusnya dibalik ya. Kalau sama orang lain ya maka ingatlah kelebihannya, kalau sama diri sendiri ingatlah kekurangannya. Ya itu namanya Arafah, kita dipaksa untuk memahami itu. Dan luar biasa ya kalau udah di tenda, apalagi kalau haji reguler. Wah, kalau ibu-ibu pernah haji reguler itu Masya Allah ya, benar-benar pemandangan yang antara orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jadi satu. Beda kalau haji plus ya. Kalau haji plus memang tendanya beda. Tendanya adem, dingin gitu ya. Kayak bar malah. Jadi memang apalagi kalau udah lihat di Mina, ya Allah, tenda haji plus bintang sekian itu luar biasa. Kayak tenda lagi ini,
tenda lagi orang resepsi ya, pernikahan, ada musiknya itu kalau di Mina Bu ya. Kalau Oh ya? tenda plus gitu Oh, ya. Karena mereka pada ini Bu, yang darwis itu seperti orang sufi yang muter Bu, zikir muter. Itu zikir muter di satu-satu tenda itu ada ya. Jadi memang ini satu gambaran ya Allah, orang Indonesia ini dengan berbagai macam ragam cara berhaji. maksudnya orang Indonesia maksudnya? Orang Indonesia Bu, orang Oh, Indonesia. saya Karena baru tahu kalau ada. pas itu pasti Indonesia, Bu, itu unik. Itu unik yang unik ini itu orang Indonesia yang unik. Kalau orang lain enggak, sederhana lah ya. Tapi kalau orang Indonesia nih Masya Allah uniknya. Makanya kalau dari Indonesia kita bisa dapati orang yang hajinya standar 40 juta, 43-an gitu. Itu tahun-tahun lalu, tapi dari tahun-tahun sebelumnya saya kenal orang-orang yang hajinya satu orang 450 juta Bu ya. Jadi 10 kali lipat. Ada segitu? Ada Bu, Oh, saya pikir 100 juta udah mahal. ada Bu. Salah ya. Haji Furoda ya Bu Ustazah? Ya, Haji apa? Furoda. Haji Furoda. Ya, kalau Haji Furoda sampai saat ini asalkan travel yang biasa paling 150-250 juta. Kalau Furoda. Tapi kalau ini pakai travel yang khusus ini saya tidak sebut nama karena saya juga membimbing di situ gitu ya. Membimbing tapi bukan punya. Saya nggak ikut saham, saya cuma ikut saham yang di Sabita Travel saya punya. Ya, kalau ini Sabita Travel haji biasa. Ya, artinya kalau plus pun paling 100-150. Itu ada yang sampai 450, Masya Allah Bu, tendanya adem, sampai di Mina sama di Arafah itu kita disediakan kasur-kasurnya empuk Bu ya. Kasur empuk tinggi, cuman ya buat apa ya, untuk apa sebenarnya? Karena kita juga nggak akan lama-lama nginep di situ, bahkan mereka cuma sebentar di tenda, balik lagi ke hotel. Habis lewat tengah malam balik ke hotel. Sayang, akhirnya yang menikmati tendanya ya yang di situ orang-orang yang ada di sekeliling tendanya ya. Tapi orang Indonesia ada Bu, sampai yang kadang nggak habis pikir udah harganya 400 jutaan itu hajinya nggak sendiri, sama istrinya, sama 2 anaknya misalnya gitu ya. Wah itu saya udah ngitung aja, ini berapa juta gitu ya. Jadi memang buat orang Indonesia ternyata ada orang-orang yang kalau kita mengatakan banyak yang di skalanya di bawah, menengah ke bawah, tapi ternyata orang Indonesia itu cukup kaya, banyak yang cukup kaya ya. Di satu sisi banyak juga yang masih di bawah standar kehidupan. Tentunya saat-saat inilah COVID yang kita lihat tidak hanya masalahnya kalau kita terserang wabah ini ataupun kena penyakit ini, tapi dampak dari penyakit ini sampai ke masalah sektor perekonomian Bu ya. Ada yang akhirnya dirumahkan. Kalau saya tanya di PHK Bu, bukan dirumahkan. Lah dirumahkan digaji kan Bu? Enggak digaji, ya itu sama dengan di PHK gitu kan ya. PHK tanpa pesangon. PHK tanpa pesangon. Tapi kalau disebut karyawan nggak digaji, nah itu kan ya Allah sedih gitu ya. Tapi ya itulah apa yang kita rasakan sekarang ternyata menjadi penderitaan seluruh dunia. Bukan keluhan orang Indonesia saja, tapi seluruh dunia merasakannya. Saya nggak ngerti kalau realitanya ya, tapi memang rata-rata sih teman-teman yang di Mesir, yang di Turki, sampai saat ini mengatakan sama. Rekanan-rekanan travel juga kemarin sempat ngobrol juga orang Mesir mengatakan ya hajah gitu. Sekarang kita natahawal, kita pindah kerjaan, bukan lagi haji umroh. Ngapain saya bilang? Dia bilang kita sekarang agen properti. Agen properti dia. Saya bilang siapa yang mau beli properti? Enggak, kita cuma nyewain properti. Oh nyewain. Itu teman-teman ini ya orang-orang Mesir, teman-teman travel. Cuma ya kasihan memang. Karena memang terhenti, apalagi sekarang tidak ada haji dan umrah. Ya intinya haji dan umrah ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Berapa kali pun kita ke sana tetap ada rasa kangen, rasa rindu gitu ya. Mungkin orang akan mengatakan bosan kali ya kalau udah sering. Enggak, asli enggak bosan. Berkali-kali pun kita udah ke sana, tiap kali lihat Ka'bah ya nangis lagi. Tiap kali kita berpisah juga wadah ya minta lagi ke sana lagi gitu ya. Mungkin ada orang yang berpikir kalau udah jadi pembimbing haji, pembimbing umroh, udah sering ke sana akan bosan. Wah, enggak mungkin bosan. Kalau bosan hati-hati dengan keimanan kita. Karena memang itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Waja'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung pengen balik lagi. Dan itu terjadi gitu ya. Kita selalu cenderung pengen kembali lagi ke sana. Kembali kayaknya ada rasa yang yang istimewa berdekatan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk berhaji dan berhaji lagi bagi yang sudah pernah ya mengulang lagi ke sana, karena jaminannya adalah untuk haji yang berulang dan umroh yang berulang dihapuskan dosa di antara keduanya.
Semoga Allah berikan kita kesehatan, amin ya rabbal alamin. Berikan Allah, semoga Allah memberikan kita juga taubatan nasuha sebelum ajal kita dijemput nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khair Ibu atas penjelasannya, atas tausiahnya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau bertanya, langsung aja ke Ustazah. Halo. Mau nanya. Oke, saya mau nanya nih Bu. Silakan. Ini kan tadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa pahala antara satu umrah dengan umrah itu ada dihapuskannya dosa gitu ya. Nah, terus pendapat Ibu tuh gimana? Maksudnya gini, saya pernah lihat orang itu di haji itu 2 kali umroh gitu loh. Ada yang bilang itu nggak perlu, ada yang bilang kalau mau tawaf aja. Ada yang bilang ya boleh-boleh aja mumpung lagi di sana gitu loh. Tapi kan kalau dari hadis tersebut, kalau secara logika nih, kan dihapuskan dosa. Sementara kan kita kan kalau misalnya kita dalam satu perjalanan, logikanya kita kan lagi ibadah ya Bu ya, kan insya Allah nggak ada dosa lah ya during that ibadah gitu loh. Gitu ya. Nah ya secara logikanya gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sih mungkin kalaupun ada dosa mungkin ya insya Allah sih dosa-dosa yang kecil yang kita nggak sengaja mungkin, tapi kalau kita fokus ibadah di sana kita betul. kan nggak ini gitu. Nah itu gimana sih Bu penjelasan Ibu, menurut Ibu tuh gimana gitu? Kita manusia nggak boleh berpendapat ya kecuali sesuai dengan dalil yang ada. Jadi sebenarnya dalil itu sangat-sangat acceptable untuk berbeda karena dalilnya dalil fikih. Itu pertama ya. Pertama dalil fikih, yang kedua dia bukan dalil baku, artinya bukan masalah halal dan haram. Jadi kalau ada yang mengharamkan salah juga, karena tidak ada halal dan haram di sana. Ya, dan juga kalau ada yang memerintahkan berulang kali, ya salah juga, karena bukan perintah dan bukan larangan. Ya, Rasulullah SAW hanya mengabarkan bainal umrah ilal umrah, bainal haji ilal haji, bainal jumu'ah ilal jumu'ah. Antara umroh yang satu ke umroh yang lain, antara haji yang satu ke haji yang berikutnya, antara hari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Bahkan Rasul mengatakan wa baina salawatil khams, antara satu salat ke salat yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma. Itu semuanya ngapus dosa. Ya, jadi dari kita tadi salat zuhur mau salat asar nih kalau di Indonesia. Itu di waktu keduanya ini ngapus dosa, semua yang terjadi itu dihapus dosanya. Tapi dengan catatan, dosa besar kah atau dosa kecil kah yang dihapus? Ternyata dosa kecil. Otomatis meriset dosa. Dengan catatan itu akan teriset dengan sendirinya. No, idits tunibal kabair. Kalau dosa besar dijauhi. Kita tidak mengerjakan dosa besar bukan karena tidak ada kesempatan, tapi memang kita ngejauhin diri agar tidak jatuh ke dalam dosa besar. Nah, dalam kondisi seperti ini agar tidak jatuh ke dalam dosa besar, maka insya Allah dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu akan menghapuskan dosa kecil otomatis. Apalagi kalau ibadah-ibadah besar seperti haji, umroh. Nah, makanya ada orang yang merasakan kalau gitu support dong untuk terus-menerus kerjakan lagi. Bahkan ada yang mengatakan sudahlah nggak usah haji berkali-kali. Kenapa? Kan wajibnya sekali gitu ya. Wajibnya sekali, nggak usah berkali-kali. Nah, ini juga salah ya. Tapi dalam satu kondisi ternyata yang diperintahkan dalam syariat kita adalah maqasidul khamsah. Artinya 5 perkara yang harus dijaga untuk ditegakkannya syariat. Di antaranya menjaga nyawa. Ibarat kata kita sangat ingin balik lagi haji. Sudah ada akses. Apalagi misalnya kita adalah seorang petugas gitu ya. Petugas medis kah, petugas di sana temus kah, tenaga musiman kah. Tiba-tiba dana yang ada dibutuhkan oleh orang tua kita berobat. Ini mana yang lebih utama? Jelas orang tua berobat. Jadi harus ada skala prioritas sebenarnya. Antara mengerjakan yang satu dengan yang lainnya. Ini memang nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang kita suka kehilangan skala prioritas. Bantu orang kelaparan dengan umroh lagi, jelas lebih utama bantu orang kelaparan. Ya makanya kenapa suka ada yang saklek bilang nggak boleh berulang kali. Tapi juga ada yang saklek karena hadisnya ada. Dia ngapus dosa, harus berulang kali. Dua-duanya harusnya ditimbang di jalan tengah. Jalan tengahnya adalah lihat skala prioritasnya. Kalau ternyata kanan kiri sudah kita tolong, ya, kemudian Allah masih memberikan rizki dan kemampuan buat kita untuk pergi, kenapa tidak? Pergi lagi juga nggak masalah gitu ya. Jadi memang ini penting untuk melihat kebutuhannya Bu, skala prioritasnya ya. Dan memang tapi kalau pertanyaan saya tuh gini,
kalau dalam satu perjalanan maksud saya umroh dua kali gitu. Kalau menurut Ya, suka Ibu ada yang umrah berkali-kali kan Bu? dalam Ya. satu perjalanan ya. Nah, kalau Ibu sendiri Ibu kan pembawa ini apa menurut Ibu sarankan atau tidak sarankan kalau jemaah nanya gitu. Ya, kalau jemaah tanya saya perbolehkan, saya nganterin. Kalau saya sekali aja. Sayanya sekali aja ya. Tapi saya memfasilitasi gitu ya. Kalau mereka mau 2-3 kali. Kalau dia mau. Karena kadang-kadang begini Bu, jemaah itu pengennya dia ingin mengirimkan hadiah untuk orang tuanya yang sudah wafat. Boleh. Jadi dia sudah umrah nih. Umrah pertamanya buat diri sendiri. Kemudian dia pengen kirimkan hadiah, akhirnya dia umrah lagi. Untuk bapaknya boleh nggak? Boleh. Ya udah. Dia masih kuat. Saya boleh nggak kirim buat almarhumah ibu? Boleh, kita anterin lagi, gitu ya. Kita anterin lagi ke mikot. Oke, itu boleh. Cuman kan mungkin pertanyaan kita lebih kepada coba kalau itu dikerjakan berkali-kali buat dirinya sendiri. Gitu. Mungkin enggak kali. Tapi kalau untuk itu masuk akal ya Bu, kayak haji kalau ya. Kalau badal umroh kan gitu ya. Kayak badal haji kan tahun depannya misalnya gitu ya. Depannya gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk diri sendiri, ya walaupun mungkin kalau secara logika tidak masuk akal, tapi apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Tapi bukan satu keharusan dan bukan satu keutamaan. Bukan merupakan satu keutamaan sebenarnya. Ya kecuali untuk ngirim-ngirim tadi pahala. Ya Allah alam bisawab. Itu saya sendiri saya nggak niat, saya membuat sendiri karena nganggur. Karena nganggur. Dan masih kuat ya Bu ya, masih seger gitu. Karena waktu itu tuh hajinya haji terakhir saya. Apa sih yang terakhir itu? Jadi saya tuh datang terakhir. Nafar Sani. Jadi saya masih punya waktu leha-leha lah tuh di Mekah sebelum kita ke Madinah gitu loh. Jadi daripada ini karena kan masih banyak yang masih penuh juga kan. Iya benar-benar. Jadi kita sendiri aja gitu. Umrah lagi ya Bu ya, umrah lagi. Tapi umrah laginya sudah selesai kan Bu ya? Ya, udah sudah selesai, sudah haji gitu lah, udah ifadah, udah tawaf, udah tahallul, udah beres, udah jumroh, makanya umrah lagi. Boleh, nggak apa-apa kalau kuat. Masya Allah ya. Kalau saya udah. Karena memang datanya juga baru kan Bu, jadi udah paling akhir ya. Iya, jadi itu. Udah deket wukuf ya Bu ya, udah deket wukuf. Udah selesai, pokoknya kita udah nggak ada ini. Tapi kita masih punya 1 minggu di Mekah sebelum kita ke. Berarti itu mungkin mau tutup penerbangan. Iya, mau tutup penerbangan udah ya. Sudah dekat ke tanggal 9 berarti. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bu saja. Ini cuma curious aja gitu ya. Maksudnya Allah kan di mana-mana ya. Maksudnya kita berdoa di rumah kita, kita berdoa di sana juga. Pasti mendengarnya sama gitu. Cuma kan ada waktu, ada tempat yang mustajab yang bisa lebih ini. Jadi banyak cerita juga kan. Ini waktu di Arafah itu ada sebuah cerita dari teman saya itu gini. Satu yang saya pegang gitu. Hati-hati ketika kita berdoa gitu loh. Hati-hati kita meminta. Kadang-kadang kita suka bilang, ya Allah minta yang terbaik atau bukakanlah ya apa gitu. Tapi karena dia berdoanya di tempat yang mustajab, jadi dikabulkan, tapi dengan cara Allah gitu, yang kadang-kadang kita nggak secara logika, kok malah jelek ya dapetnya gitu. Itu gimana sih Ustazah buat kita? Jadi sebenarnya kita harus boleh minta apa enggak sih gitu? Boleh minta, cuman ketika minta ikhlaslah dalam meminta. Maksudnya ikhlas, cara Allah itu kadang beda dengan cara kita ya. Contohlah yang belum menikah, saya minta suami yang terbaik menurutmu. Wah, ini harus hati-hati nih ya. Ketika minta didatangkan suami yang terbaik menurut Allah. Ternyata yang terbaik itu menurut Allah buat kita ya kan, buat orang masing-masing beda. Buat kita yang terbaik itu suami yang pekerja keras dan uangnya sedikit, ya, kemudian tidak suka hidup bermewah-mewah, padahal yang maksudnya kita yang terbaik itu yang memiliki semua. Nah, ini kan makanya doa itu pentingnya eksplisit. Ya, jadi bukan yang terbaik menurutmu ya Allah titik, oh tidak. Ya Allah, jadi malah boleh kalau kita minta orang yang soleh, yang bertanggung jawab, yang hartanya cukup untuk berinfak sedekah, yang baik, yang semuanya itu boleh, yang dia hafal Quran, yang ganteng, silakan. Minta saja eksplisit, masalah nanti dikasih atau tidak itu urusan Allah, tapi kalau sudah diminta pasti dikabulkan. Kalau tidak di dunia di akhirat. Daripada kita mengatakan yang terbaik menurutmu ya Allah, ternyata ekspektasi kita berbentuk dengan kenyataan. Gitu ya. Jadi eksplisitlah dalam meminta kata Rasulullah. Jadi jangan cuma terserah Allah deh, saya mah ridho aja. Wah, hati-hati. Karena kita juga harus minta diridhokan.
afwaka wa ridhaka ya Rabb, ya minta keampunan dan keredoanmu dan jadikan aku orang yang ridho. Nah itu yang susah. Karena ada orang yang ridhonya kalau sesuai dengan keinginan. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya nggak ridho. Nah ini lebih Iya itu bahaya. dia. Iya. Karena Jadi ya masih Allah, banyak cerita mereka berhaji berdua, suami istri gitu. Mereka tiba-tiba ribut di tanah Allah gitu kan, terus pulang iya, berpisah gitu. iya banyak yang Kan gitu Bu. berarti itu ngeri sekali gitu. Iri karena Gimana mungkin doanya? beda doa ya. Takut Jadi memang betul. minta yang eksplisit, ya Allah kekalkan, ya Allah satukan, ya Allah ikat dalam ketaatan. Jadi memang harus eksplisit ya, nggak cuma sekedar ya Allah beri kami yang terbaik. Wah, jangan-jangan dengan ujian-ujian yang berat. Jadi memang minta itu hati-hati, bukan meminta yang terserah Allah begitu saja. Artinya kita minta itu ya keinginan kita. Kita mau. Tapi memang harus diikat dengan tadi kehendak Allah. Yang terbaik menurut Allah itu harus di-range di hati kita, siap menerima yang terbaik menurut Allah. Harus Karena tawakal kalau udah kalau doa minta itu harus berserah. kalau udah kejadian. Kan kita Oke. minta ada. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ibu. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Ini sebagian kalau orang Hongkong ini rata-rata udah nyicip berhaji nih Bu Saza. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Banyak ini. Bisa di sharing nih buat teman-teman yang udah. Iya, enak ini kalau udah semuanya pada haji dari situ. Karena kalau dari Hong Kong mungkin lebih mudah ya prosesnya. Iya, lebih mudah dan Mudah. kuotanya pasti dapat gitu loh. Iya kan? Iya, iya. Karena orang Cinanya sendiri mungkin jarang, orang Hong Kongnya jarang ya. Iya. Jarang pergi ya. Muslimnya yang ini ya. Iya, Ibu, ini Muslim. oke. Ya, silakan Bu. Saya mau tanyakan salah satu tempat mustajab kan Ijir Ismail gitu ya. Betul. Nah, kalau di Arafah itu kan ada namanya Jabal Rahman, orang suka naik ke situ. Itu kan nggak ada ya kalau ini ya, enggak ya? Nggak Itu ada KTP sebenarnya. banyak yang diselip tuh KTP Indonesia. Banyak banget saya Iya, sampah-sampah. Oh, gitu. Iya. Jadi cukup di tenda ya sebenarnya Ibu ya. Sebenarnya kalau di Arafah itu di tenda Terbaiknya saja. apa sih di tenda ya sebenarnya? Udah Yang cukup terbaik ya. di tenda masing-masing berdoa. Terus berdoa ya. Dan yang lebih gawatnya kan kalau orang Indonesia punya satu keyakinan kalau pengen cari jodoh ke Jabal Rahmah, nulis-nulis di batu semua Karena ketemu. tangan gitu ya. Karena Semua ketemu. tangan. Makanya tulisan orang Indonesia itu kadang-kadang Fulan sama Fulana ada love-nya. Wah itu orang Indonesia itu nggak ada lain lagi. Jadi Oh, jadi unik, makanya sampai bela-belain naik ke Jabal Rahmah padahal Rasul nggak pernah mencontohkan. Yang Rasul contohkan itu ada di sebelah saya lupa selatan apa utaranya Jabal Rahmah, itu ada batu yang ceper, disitulah Rasul biasanya berdoa ya. Biasanya Rasul berdoa itu di daerah sebelah situ. Jadi dia bukan tangga dan undak-undakan yang sampai tinggi. Nggak, dia ada satu ceperan itu dekat ada tulisan, kalau nggak salah sih daerah utaranya ya. Nah itu ada satu batu yang landai. Disitulah Rasul biasanya berdoa kalau di Arafah. Cuman tapi tidak ada keutamaannya gitu ya, nggak seperti Ijir nggak ada. Ismail gitu ya. Iya, beda, jelas beda itu. Pokoknya di Arafah mah udah wukuf aja. Dan wukufnya harus pastikan di Arafah. Arafah. Ya. Karena sekarang kan ada kepanjangan Arafah, ada Oh. kepanjangan Mina, ada Mina Jadid, ada Arafah Jadid, ini yang repot ya. Artinya wilayah Arafah yang dulu diperpanjang, diperluas sekarang agar bisa nampung banyak jamaah. Tapi kita harusnya di Arafah yang benar gitu ya. Jangan yang perpanjangan tadi, itu yang harus kita yakini. Kayak di Mina Jadid, Mina Baru itu juga begitu. Orang-orang kadang kita mabit di Mina. Tapi begitu lihat, ini perpanjangan Mina, harusnya tinggal di situ. Penting itu Tapi ya. Ibu maaf, kalau misalnya kita kan nggak tahu nih, kita kan jemaah gitu ya, dan itu kan di Arafah itu kan tenda yang kita udah di-assign ke tenda itu gitu. Nah, kalau misalnya ada jemaah yang dia kebenaran dapatnya di extensionnya gitu, mabrur apa bukan hajinya sah terima kan? nggak gitu ya, sah atau tidak? Insya Allah sah Bu, Insya Allah sah. Kalau dia nggak tahu apalagi lebih sah lagi. Nah, cuman kalau yang tahu dan dia punya kemampuan untuk bergerak sedikit, karena emang nggak terlalu jauh, bergerak sedikit saja masuk ke Arafahnya saat wukuf, sedikit aja masuk, itu lebih aman sebenarnya. Sama ketika mabit juga begitu. Kalau dia sudah tahu, itu bergerak sedikit ke tempat minanya. Kan banyak yang suka lesehan aja, pokoknya dia mabit di situ di Mina. Nah, cuman kan kadang-kadang yang lebih gawat, dia nggak tahu. Nah, cuman enak ya kalau nggak tahu nggak dosa. Dalam Islam itu nggak tahu, ya nggak paham, nggak ngerti, nggak inget, itu sah semua, nggak ada dosanya, nggak ada salahnya ya. Jadi yang salah itu pembimbingnya Bu, pembimbingnya kalau nggak ngasih tahu gitu ya. Kalau pembimbingnya tahu dan nggak ngasih tahu, karena banyak tuh kejadian juga waktu 2002 saya haji itu banyak yang nggak tahu.
Jadi di tenda-tenda Ah, extension semua di tenda extension. Girang lagi orang Indonesia. Sepi ya di tenda ini. Nggak kayak yang sebelah sana ramai. Iyalah ya sepi. ternyata salah lokasi. Ternyata salah ya Oh, Allah. gitu. Jadi benar-benar Ada lagi Bu Ustazah, ada lagi. kalau misalnya apa namanya kita kan sebenarnya ada ini sorry ya maaf nyambung nih. Kayak misalnya di Hijr Ismail itu ada yang kayak dibilang talang air, talang air. Terus di bawahnya ada juga yang paling bawah sekali itu kan ada kayak ada batu undakan gitu, di situ ada tulisan Arab. Terusnya itu kan padahal kalau misalnya kita bilang mustajabnya itu kan sholatnya di Hijr Ismail. Yeah. Tapi ketika kayak kita menghususkan diri untuk di tempat-tempat begitu, boleh nggak sih? Jangan memaksakan diri harusnya, karena kan kalau sekarang kondisinya nggak mungkin ya. Dalam artian belakangan ini kita lihat selalu berdesak-desakan. Kemudian juga mau nyentuh Hajar Aswad selalu berdesak-desakan. Nggak jarang muslimah itu ditarik kerudungnya sampai lepas ya. Itu kalau sudah dekat-dekat Hajar Aswad. Kemudian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada multazam. Kadang-kadang lebih nyaman doa di multazam daripada desakan di Hajar Aswad ya. Malah kadang-kadang ada yang memang niatnya doa di multazam ke bawah ke jalur Hajar Aswad akhirnya nyentuh. Nah itulah yang namanya bukan ketidaksengajaan, pasti itu rencana Allah gitu ya. Artinya kalau mau memang doa yang mustajab salah satunya di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Cuman space-nya memang kecil. Tapi ternyata kalau doa di situ sambil angkat tangan ini nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ganggu, nggak ada yang dorong, nggak ada yang desak, biasanya gitu ya. Tapi kalau di talang emas, wah, salat itu harus ada yang jagain, kalau nggak keinjek-injek kita. Itu kan kalau di Hijr Ismail, sebenarnya sih sudah cukup di Hijr saja, nggak harus selalu desek ke talang emas gitu ya. Cuman kan, ya itulah orang-orang kadang-kadang sekali lagi. Ya. Nggak apa-apa, maksudnya kalau once memang ada kesempatan. Oh nggak apa-apa, lebih utama kalau ada kesempatan. Contoh Hajar Aswad lagi kosong, cepetan aja gitu ya, ke situ ngusap ataupun mencium. Nggak ngerti sekarang ke depannya mungkin atau tidak ya, lebih nggak mungkin sekarang ya, artinya memang ditutup wilayah Ka'bahnya, ya memang lebih susah lagi kalau sekarang. Tapi terakhir kemarin sebelum ditutup, sebelum COVID yang sampai kita di lockdown ini, emang luar biasa, selalu ke Hajar Aswad itu. Kadang-kadang kalau nggak kerudung melayang, kalau perempuan biasanya kerudungnya melayang. Itu yang paling repot lagi kalau keinjek-injek. Bahkan kemarin terakhir itu sebelum COVID 2021 ya, 2020. Itu saya terakhir persis Februari umroh. Kan Maret ditutup ya. Februari itu umroh ada satu jemaah Turki yang wafat, nenek-nenek wafat di Raudhah. Wafat di Raudhah keinjek-injek ya. Jemaah Turki. Jadi memang padatnya luar biasa. Jemaah sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan adab dan akhlak. Yang didorong nggak cuman orang yang masih muda ya, mau nenek-nenek juga didorong. Wah itu udah luar biasa deh kalau masuk ke Raudhah itu kayak perang ya. Oh dorong sana dorong situ ya Allah. Jadi memang itu ya udah ada waktunya gitu ya. Iya penting lah untuk melihat mana yang afdal ya. Kita harus strategi cari waktu gitu ya. Dan kalau nggak afdal, kalau bukan wajib, udahlah nggak apa-apa, tinggalkan saja. Nggak usah sholat juga dibela-belain kita lagi sujud diinjek. Doa aja udah di Raudhah, berdoa saja. Ya, jadi memang harus cari yang memang menyelamatkan nyawa. Bukan sekedar afdal dilihat dari sisi pahala ya. Bisa jadi dosa malah kalau kita dorong-dorong orang yang lagi sholat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kayaknya yang lain sambil sibuk masak ya. Belum sih. Di sini maghrib jam 7:04 Ibu, jadi masih lama. Tapi jam kita sama nggak? Beda ya? Nggak sejam duluan kitanya. Sejam duluan Hongkong ya? Iya. Jadi masih 2 jam kurang lagi, masih lama. Oke, silakan sebelum kita tutup ininya. Liva mau bertanya? Liva mau berhaji dari Hongkong aja atau gimana? Doain aja Bu Imet. Pengen dari Hongkong insya Allah. Iyalah, daripada dari Indonesia ya Bu, bisa harus ngantri ya. Iya, bisa betul, lama banget. Kalau Haji Plus juga sekarang ngantri ya Bu ya? Haji Plus itu bisa Haji Plus yang standar maksud saya. Haji Plus yang standar itu bisa sampai 10 tahun, 12 tahun. Itu kalau haji standar. Standar Bu. Haji Plus ya. Oh. Standar. Yaitu Haji Plus standar itu yang kemarinnya haji yang plus aja sampai 5 tahun 7 tahun Bu. Itu yang udah plus gitu ya.
Kalau 5 gitu atau 7 gimana tahun. tuh Bu Ustazah? Jadi kalau haji pemerintah pasti lebih lama lagi ya. Udah 20 tahun, 30 tahun, Bu. Bu Ustazah, 20 sampai 30 ya. kalau misalnya ngelihat waktunya seperti itu kan gini, berhaji itu kan bagi yang mampu nih Bu Ustazah Iya. ya. Ya. Terus bahasnya gini, kayak waktu itu saya pernah dengar kalau misalnya kayak kita bisa pergi haji karena dikasih uang gitu, dibiayain gitu ya, Iya. misalnya sama orang tua kah, apalah gitu. Berarti sebenarnya itu kategorinya itu tidak mampu. Jadi dia masih, ada yang bilang, berarti kamu tuh masih wajib cari uang sendiri buat pergi pakai uang kamu sendiri gitu kan. Nah, terus misalnya kita melihat kondisi Indonesia kayak gini nih, Iya. 20 tahun, wah 30 cari tahun. banget gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita punya niatan, misalnya nyicil lah nih buat si anak-anak ini gitu. Padahal kan saat ini mereka memang tidak mampu, secara itu memang belum mampu gitu. Nah, terus bagaimana ya? Apakah itu termasuk kita bahasanya ngakalin gitu ya? Itu gimana Bu Ustazah? Saya kebayang kalau misalnya menunggu mereka ini ya. Nggak apa-apa. Kayak di Singapura, Malaysia gitu ya, tabung hajinya untuk anak-anak dari lahir. Dari lahir itu sudah ditabung untuk hajinya mereka. Daripada Di asuransi Malaysia, yang lain gitu ya Bu Ustazah. Malaysia dengan Singapura begitu. Jadi bayi lahir itu karena memang lama juga di sana. Iya Itu betul. ikutan kena kuota kan ya. Jadi padahal kan ya Allah negara lebih kecil dari kita, penduduknya juga lebih sedikit dari kita, tapi sama-sama kena kuota. Ya karena mungkin dipikir sama Saudi miripnya sama Indonesia gitu. Oh jadi nggak apa-apa ya Bu Ustazah ya? Nggak berarti kita bilang Kan nggak harus duit sendiri. Kalau emang dikasih rezeki dari orang tua ya itu rezeki. Iya, betul. Dikasih dari orang lain juga ada rezeki. Yang penting dia bukan minjem. Minjem bukan minjem. Iya. Yang penting bukan minjem. Oke, silakan Liva, apa yang mau ditanyain? Ada yang tanya Mbak Liva? Nggak ada. Nih. Jadi jangan jawabannya tolong doain gitu, nggak harus gitu ya Bu ya, harus semangat saya harus berangkat haji dari sini gitu. Bismillah. Kalau enggak 30 tahun lagi bisa haji. Mbak Liva di mana nih? Di Jakarta? Enggak, di Hong Kong Ibu. Di Hong Kong kan? Semua Hong Kong kan ya. Insya Allah dari sana lah ya. Silakan Liva, ada yang mau tanyain? Tertarik, jangan-jangan bisa juga haji dari sana saya. Harus punya Hong Kong ID Ibu. Iya ya, harus punya Hong Kong ID. Itu syaratnya. Oke, ada Liva pertanyaan? Kayaknya suaranya nggak kedengaran deh. Ada Bu Imet, udah jelas. Udah jelas ya, oke. Baik, udah 4.30. Kita tutup pengajian kita. Ibu jazakillah khair. Atas tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan ya, dan dari Tokyo Ibu. Mantan Hong Kong, sekarang tinggal di Tokyo. Mudah-mudahan bisa berangkat dari Tokyo ya Ti ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan haji ini menjadi tujuan kita semua ya, sebagai untuk mengkomplitkan rukun Islam kita, dan mudah-mudahan bagi yang belum dilancarkan, bagi yang sudah mudah-mudahan bisa kembali lagi atau minimal bisa kembali umroh lagi kalau setelah dunia membaik insyaallah. Baik Ibu, jazakillah khair. Kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.